Saya boleh bicara sebentar? Silakan. Saya minta tolong, jangan sampai ada yang tahu kalau saya yang donorin darah buat teman saya, Karyan Swastika. Baiklah, kami akan menyembunyikan identitas kamu. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya tinggal dulu ya. Gue gak tega nih ngeliat Rifki kayak gini. Gue pikir lu doang yang gak tega. Gue juga gak tega. Anak-anak yang lain juga pasti gak tega. Ya kan guys? Bener. Iya. Tapi menurut beta, katorang semua juga nggak harus rame-rame di sini toh. Harus ada yang standby di ruang ICU juga. Iya guys, gue setuju sama Nadif. Supaya nanti kalau ada kabar dari Karin, kita bisa langsung infoin ke Rifki sama anak-anak yang lain. Guys, gimana kalau kalian semua tunggu aja di ruang tunggu ICU? Ya, biar gue yang coba ngomong sama Rifki. Ya, gue coba tenangin dia. Kali aja bisa. Lagian juga dia tadi diam aja kan depan kalian semua. Ya, gue setuju sih sama lo, Pak. Gimana tahu lo bisa nenangin Rifki kan, soalnya kan lo sahabat dia dari Orok. Mungkin dia bisa dengerin lo. Iya, gue juga setuju sama Bella. Ya karena semuanya udah setuju, ya udah kita langsung ke ruang ICU aja yuk. Tolong ya, gue harap lo bisa menghibur Rifki dan tenangin dia. Ya, aman. Semoga aja bisa. Yuk. Hey. Oke. Gue tahu lo sekarang lagi nggak baik-baik aja. Tapi jangan sampai lo kehilangan harapan dan juga semangat. Oke. Ya. Kayak Rifki yang gue kenal dari dulu itu selalu optimis dalam keadaan hal apapun. Selalu semangat, gak nyerah. Lo harus tetap kayak gitu dong, Ki. Gue ngerasa gue gak berguna, Fa. Harusnya gue bisa melindungi Karin. Apalagi pas Karin lagi di dekat gue. Nyatanya apa? Sekarang Karin pun celaka. Pas lagi ada gue pula. Gue gak bisa ngelindungin dia. Kalau sesuatu hal terjadi sama Karin, gue gak bisa maafin diri gue, Fa. Rifki, lo jangan nyalahin diri lo sendiri kayak gitu dong. Kecelakaan Karin itu benar-benar pure kecelakaan. Ya tapi gue gak berguna, Fa. Sekarang gini aja, Karin lagi di dalam, dia lagi kritis. Sedangkan gue di sini. Gue nolongin dia pun juga gak bisa. Rifki, itu kecelakaan itu musibah, bukan kesalahan lo. Lo udah ngelakuin hal yang terbaik, kita semua juga udah ngelakuin hal yang bisa kita lakuin buat nolongin Karin. Makasih, Fa. Geng kabel semuanya gue makasih banget. Kalian datang ke sini, kalian mau hibur gue juga. Cuman boleh nggak gue minta waktu sendiri dulu? Ya, gue tinggalin lo sendiri di sini, ya, biar lo tenang. Tapi kalau lo lagi butuh apa-apa, lo jangan lupa hubungin gue atau anak-anak. Gue standby kok di ruang tunggu ICU ya. Tapi lo harus ingat apa kata-kata gue tadi ya. Lo jangan sampai kehilangan harapan dan juga semangat, Ki. Ya, gue yakin kok.
Karin itu pasti sembuh. Oke? Pak, saya boleh minta tolong ya untuk sekarang boleh masuk ke dalam nemenin anak saya. Saya nggak tega biarin dia sendirian, Pak. Mohon maaf, Bu. Untuk sekarang belum bisa. Tunggu 10 menit lagi untuk jam besoknya, Bu. Permisi. Oke, Pak. Tante yang sabar dulu ya, Tante ya. Oke? Tante kan juga tahu di dalam ruangan ICU-nya Karin ada suster yang selalu standby dan jagain dia. Nggak usah terlalu khawatir, Tante. Percaya aja sama mereka. Makasih ya, Ta. Kamu udah bantuin Tante dan udah nemenin Tante. Tante tuh benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi selain Karin sama kamu di sini. Iya, Tante. Aku juga udah nganggap Tante sama Karin kayak keluarga soalnya. Tante kan sama Karin juga udah baik banget sama aku kan selama ini. Itu kewajiban aku buat Tante. Ya. Mudah-mudahan Tante duduk dulu deh, Tante ya. Sambil tenangin pikiran Tante biar gak kemana-mana. Ya aku gak bisa maksa sih, Tante. Susah, cuman duduk dulu Tante ya. Apa Zio sudah sampai di Malaysia? Jangan-jangan dia belum tahu soal Karin. Kalian semua tunggu sini ya, biar gue aja yang kesana. Sekalian tungguin Citra di toilet. Oke, hati-hati guys. Maafin gue, Rin. Gue harus ngerahasiain semuanya. Karena gue gak mau hidup lu tertekan. Karena harus balas budi sama gue. Wih, mau kemana lu? Gimana keadaannya Karin? Lu dari mana aja, ha? Jam segini baru datang. Ya sore handphone gue lowbat, jadi gue cas dulu di rumah. Karin gimana? Masih di ruang ICU kan? Masih. Gue bilang jangan kamu di sini aja dulu. Ya gue mau lihat keadaannya Karin. Sabar. Oh, lu pengen tahu ya keadaannya Karin kayak gimana? Gimana? Nih, lihat sendiri. Wah, ini kok parah banget, guys. Ini sih kacau nih. Alamat nih, bro. Alamat apa? Ya alamat gak ketolong kalau gak ada yang donorin bisa gini nih. Gue dari tadi juga udah nyari golongan darah yang sama kayak Karin, tapi nggak nemu. Tapi sebenarnya gue penasaran juga. Kok bisa sampai separah itu? Emang kejadiannya gimana sih? Itu parah banget nih. Gue mesti terus mantau gimana kondisinya Karin. Kalau sampai Karin gak ketolong, Rifki bisa jadi sepenuhnya milik gue.